Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 56, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 56. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang mau berbagi rezeki di bulan Ramadan ini, atau mau sekedar request sesuatu, bisa langsung klik link donasi di deskripsi atau kolom komentar ya. Nama dan pesan kalian bakal Mimin tampilkan di akhir video dalam sesi special thanks. Terima kasih buat yang sudah donasi dan mendukung channel ini. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya, let's go! Saitama ternyata tidak ingin mengadopsi Black Spam yang saat itu dia kira adalah monyet. Saitama berkata, "Sudah kubilang jangan ikuti aku, pergi sana." Saat itu Black Spam terus mengikuti Saitama yang sedang berjalan pulang. Bahkan selama perjalanan, Black Spam menirukan suara monyet sambil melompat ke sana kemari. Saitama berkata lagi, "Aku tidak punya waktu untuk merawatmu. Aku bahkan hampir tidak sempat pelihara anjing, apalagi monyet." Lalu akhirnya Black Spam berbicara bahasa manusia. Dia memohon sambil berkata, "Jangan seperti itu. Kumohon biarkan aku ikut denganmu." Saitama terkejut mendengarnya. Saitama berkata, "Kau bisa bicara?" Black Spam berkata lagi, "Aku akan membantu pekerjaan rumah dan semacamnya. Ayolah, ayolah." Setelah itu dia berkata di dalam hatinya, "Aku beruntung orang ini tidak sadar kalau aku ini monster. Kurasa aku akan tetap pura-pura jadi monyet dan bersembunyi di rumahnya sambil menunggu selku beregenerasi." Lalu Saitama berkata, "Memangnya apartemenku memperbolehkan peliharaan ya? Ya, kurasa aku bisa saja buat rumah anjing di luar." Mendengar itu Black Spam langsung berkata di dalam hatinya, "Bagus, rumah anjing itu akan jadi tempat persembunyianku." Setelah itu Black Spam memperkenalkan Rover kepada Saitama dengan berkata, "Dia ini namanya Rover. Serahkan saja pada monyet untuk merawatnya." Saitama berkata, "Oh iya, baiklah." Lalu Saitama menanyakan sesuatu kepada Black Spam dengan berkata, "Apa kau melihat monster bermata satu yang bentuknya seperti Sasadango di sekitar sini?" Yang Saitama maksud di sini adalah Manako. Mendengar ciri-ciri itu, Black Spam mengira itu adalah Gyoro-Gyoro. Dia berkata di dalam hatinya, "Apa maksudnya Gyoro-Gyoro ya? Dia itu malah lebih mirip Kagami Mochi." Lalu Black Spam menjawab pertanyaan Saitama dengan berkata, "Entahlah, mungkin dia terpental karena serangan Tatsumaki atau semacamnya." Setelah itu Saitama tiba-tiba berhenti, lalu berkata, "Sekarang sudah kelihatan. Rumah baruku." Rumah baru Saitama kini berada di markas Asosiasi Pahlawan yang jaraknya saat itu 2 km lagi dari tempat dia berdiri. Black Spam berkata, "Gedungnya besar sekali. Kalau di sana aku tidak perlu harus selalu waspada." Sementara di markas sendiri sedang ada presentasi tentang kompleks apartemen baru di area markas Asosiasi Pahlawan yang dihadiri oleh orang-orang kaya. Seorang staf mempresentasikan kompleks apartemen itu di hadapan mereka. Dia berkata, "Terima kasih sudah datang semuanya. Hari ini dengan senang hati akan kuperkenalkan keindahan kompleks apartemen ini yang telah dibangun dengan keahlian dari seluruh asosiasi pahlawan." Saat itu ada Crescent Eyebrow dan Green juga yang terlihat mengawasi jalannya presentasi. Crescent Eyebrow berkata kepada Green, "Mereka tiba-tiba saja memanggil kita ke sini." Green berkata, "Tapi ini sebenarnya seminar apa? Fasilitas ini awalnya dibangun untuk menampung beberapa ribu keluarga. Tentu saja mengisi kamarnya hanya dengan orang yang punya hubungan dengan asosiasi akan jadi banyak sisanya. Mereka mungkin akan memasarkannya pada publik sebagai properti mewah untuk menggalang dana. Tentu saja mereka mengincar orang kaya. Lagi pula, kau juga bisa sebut tempat ini sebagai bunker raksasa yang mewah. Jika uang bisa membeli keamanan, beberapa tahun ini pasti ada orang yang mau membayar apapun demi mendapatkannya." Crescent Eyebrow berkata, "Ya, bencana monster belakangan ini tidak main-main. Bahkan level bencana demon dalam sebulan ini muncul lebih dari sekali." Setelah itu kembali ke staf tadi yang sedang presentasi. Dia berkata, "Tapi bagi apartemen pahlawan ini, monster itu bukanlah apa-apa. Mereka sama sekali bukan ancaman. Siapa lagi yang tinggal di kompleks apartemen ini? Ya, mereka adalah pahlawan profesional yang namanya sudah terdaftar resmi di daftar pahlawan. Dan karena hanya pahlawan kelas A atau lebih tinggi yang bisa tinggal di sini, mereka yang tinggal di sini semuanya adalah elit dengan rekor catatan yang terbukti. Jadi kalau memang sampai terjadi sesuatu, kalian akan punya orang yang kuat dan bisa diandalkan tinggal di sebelah rumah. Jadi kau tidak perlu kabur kemanapun." Lalu orang-orang kaya itu menanggapinya dengan berkata, "Kelas A ya? Mereka mungkin lebih berguna dari Doberman."
Setelah itu staf tadi menyorot Crescent Eyebrow dan juga Green. Dia berkata, dua orang yang berdiri di dekat dinding di sana adalah pahlawan kelas A yang kami panggil hari ini sebagai bodyguard. Seperti yang sudah kalian tebak, mereka juga penghuni di sini. Dengan paniknya Crescent Eyebrow berkata, maksudnya kita sekarang jadi security. Green berkata, sepertinya tinggal di sini gratis memang ada syaratnya ya. Lalu salah satu wanita kaya yang hadir berkata, tapi kau tahu, walaupun kami tinggal dengan pahlawan, anak-anak ini kan cuma manusia sama seperti kita. Jadi itu bukan berarti keamanan kami benar-benar terjamin. Staf menjawab dengan berkata, seperti yang kau katakan, pahlawan itu memang juga manusia. Mereka bisa lelah atau mengalami kecelakaan. Itu memang tidak bisa disebut keamanan absolut. Lagi pula, memang tidak ada hal apapun yang disebut absolut. Tapi itu kalau hanya menyebut tentang manusia. Kemudian, Saitama dan dua peliharaan barunya sudah tiba di depan markas Asosiasi Pahlawan. Sementara itu, staf tadi masih terus berpresentasi. Dia berkata, bagaimana kalau aku tunjukkan informasi rahasia? Presentasi spesial hanya untuk mata kalian. Tolong perhatikan ke arah layar. Ini adalah senjata rahasia apartemen pahlawan. Green berkata, kompleks apartemen pahlawan milik Asosiasi Pahlawan terintegrasi dengan sistem pertahanan anti bencana monster. Lalu staf yang berpresentasi berkata lagi, sistem pertahanan yang rumit ini dirancang dan dibangun oleh pahlawan kelas S Metal Knight, sebuah petinggi di pengembangan teknologi militer, menggunakan sensor khusus untuk bereaksi, menyerang dan memusnahkan faktor bencana apapun yang memasuki area ini. Sebuah AI yang dirancang untuk mengatasi berbagai situasi, akan merespon dengan tepat berdasarkan level monsternya, 24 jam sehari. Walau apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan satu monster masuk ke sini. Menurut Metal Knight, sistem pertahanan ini saja bisa melakukan pekerjaan yang lebih efektif dari seluruh gabungan pahlawan kelas A. Di sini kami bisa menjamin bahwa tempat ini bisa memberikan keamanan absolut. Sesaat setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba sistem keamanan menyala karena mendeteksi faktor berbahaya tepat saat Saitama tiba di depan pintu masuk markas Asosiasi Pahlawan. Penyebabnya adalah dua peliharaan baru Saitama yang walaupun mereka kini sedang melemah, tapi mereka tetap terdeteksi sebagai monster tingkat bencana Dragon. Saitama yang melihat alarm menyala berkata, benda itu mengincar sesuatu. Black Spam berkata, benda apa itu? Sepertinya pendeteksi metal atau semacamnya ya. Saitama berkata, apakah aku harus membuang gantungan kawat dan panci yang kutemukan di reruntuhan ini? Tidak, ini masih bisa digunakan. Lalu sistem keamanan mulai memastikan ulang identitas Black Spam dan Roper. Dia berkata, memastikan ulang identitas. Tanggapan akhir, respon keluar, menghadang monster. Sistem pertahanan gabungan aktif, level 1. Saitama berkata, aku tidak menekan tombol apapun kan? Black Spam berkata, bos, kau tidak mengerti komputer ya? Setelah itu tiba-tiba muncul robot raksasa nomor 1 di hadapan Saitama. Robot itu langsung menyerang Black Spam yang ada di belakang Saitama. Tapi Saitama menangkisnya hingga tangan robot itu hancur. Lalu Saitama menampar robot itu sambil berkata, apa-apaan ini? Robot itu pun hancur berkeping-keping dan meledak. Saitama berkata, benda apa itu tadi? Black Spam berkata, masih belum, ada lagi yang datang. Lalu dari balik kepulan asap, sistem pertahanan kembali berkata, menyesuaikan ulang pengaturan sistem level 4. Setelah itu beberapa robot raksasa nomor 4 muncul dan langsung menembaki Black Spam dan Roper. Mereka berdua berusaha menghindarinya, sementara Saitama hanya diam walaupun tembakan itu mengenai badannya. Saitama berkata, kalau ada barang elektronik yang error, biasanya kau bisa memperbaikinya dengan cara dipukul cukup keras. Saitama pun langsung memukul robot itu. Sementara di ruang kontrol, staf yang sedang tertidur tiba-tiba bangun karena sistem pertahanan tiba-tiba aktif. Dan saat itu semua kamera tidak bisa menangkap gambar apapun karena semuanya dipenuhi asap. Mereka mulai panik. Mereka mengira itu adalah serangan monster. Jadi saat itu mereka memberi instruksi kepada para pahlawan yang tinggal di markas untuk langsung menuju gerbang 9 sekarang juga. Lightning Max dan yang lainnya mendengar perintah itu. Mereka berkata, gerbang 9 itu di mana? Di tempat seluas ini mudah sekali tersesat. Lalu pahlawan lainnya berkata, kita pergi saja ke arah munculnya suara keras itu. Sementara itu di gerbang 9 sendiri, Saitama sudah menghancurkan semua robot sistem pertahanan yang muncul menghadang hingga berkeping-keping. Dia bersama Black Spam dan Rover mulai memasuki markas Asosiasi Pahlawan. Saitama berkata, serius, aku tidak tahu bagaimana robot ini menyerang manusia yang masuk. Sementara Black Spam berkata, perasaanku tidak enak. Saitama berkata lagi, apa markas akan baik-baik saja kalau kondisinya seperti ini? Keamanannya parah sekali. Kemudian para staf mulai bermunculan menuju gerbang 9 dan mereka berpapasan dengan Saitama. Salah satu staf berkata, hei kau, apa yang terjadi? Suara apa tadi? Saitama berkata, robotmu itu di pintu masuk tadi tiba-tiba saja. Sebelum Saitama melanjutkan ucapannya, dia mendengar ucapan salah satu staf yang panik setelah melihat robot pertahanan hancur berkeping-keping. Staf itu berkata, robot pertahanannya, satunya kan masing-masing butuh 9 miliar untuk dibuat. Seketika Saitama panik mendengar harga dari satu robot yang dia hancurkan. Sementara dia menghancurkan puluhan robot saat itu. Staf berkata,
Apa yang terjadi pada robot itu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saitama semakin panik. Dia langsung mengeluarkan keringat di sekujur kepalanya. Sementara Black Spam yang bersembunyi di balik Rover berkata, "Jangan ketahuan, jangan ketahuan, jangan ketahuan." Lalu Saitama memberikan kesaksiannya kepada salah satu staf yang bertanya kepadanya. Saitama berkata, tapi mereka tiba-tiba meledak begitu saja. Staf itu berkata, Kalau kau melihatnya, kau harus katakan semuanya secara detail, oke? Lalu tiba-tiba muncul seseorang yang berkata, yang dia katakan itu benar. Orang yang mengatakan itu adalah King. King berkata, aku juga melihatnya. Robot-robot ini, mereka tiba-tiba saja meledak sendiri. Saat itu para staf justru heboh dengan kedatangan King. Mereka berkata, kau King sama kan? Aku belum pernah bertemu secara langsung. Kalau kau di markas, kau harusnya menghubungi kami supaya kami bisa mempersiapkan kedatanganmu. Oh iya, untuk apa kau datang ke sini? Sementara itu Saitama menghampiri King lalu merogoh sesuatu dalam ember yang dia bawa sambil berkata, maaf King, aku berhasil mencarinya dan menemukannya, tapi konsol game yang kau pinjamkan padaku sudah rusak. King berkata, tidak masalah, aku hanya mampir dan berpikir bisa main game fighting baru di rumahmu sebagai perayaan rumah barumu. Saitama berkata, aku tidak tertarik, kau tidak mau mengalah kalau sama pemula. Setelah itu Saitama pamit kepada King sambil berkata, sepertinya sudah waktunya memberi makan ikan emasku, jadi aku pulang dulu, sampai jumpa. Sementara Black Spam yang bersembunyi di bawah Rover mulai menyadari sesuatu. Dia berkata, King, tunggu dulu. Tempat ini milik asosiasi pahlawan. Saat itu, Forte yang ikut datang ke gerbang 9 bersama rekan-rekannya yang lain berkata di dalam hatinya. Dia berbicara empat mata dengan serius kepada King. Siapa sebenarnya dia ini? Saitama, si pahlawan botak berjubah, ternyata saat ini sudah naik kelas menjadi kelas A peringkat 39. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 56. Atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 56.